Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Sagita dari Universitas PGRI Madiun. Di sini saya ingin mempresentasikan artikel saya yang berjudul Pengaruh Adiksi Media Sosial dan Perilaku Narsistik terhadap Fear of Missing Out atau FOMO pada mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan di Universitas PGRI Madiun. Baik, langsung saja kita langsung ke pendahuluan. Pada umumnya di kalangan generasi Z atau generasi milenial saat ini memiliki rasa tidak ingin ketinggalan zaman, bahwa perkembangan media sosial yang pesat memiliki dampak signifikan pada kehidupan, terutama bagi mahasiswa atau pada usia remaja awal. Yang berada pada situasi rentan. Mereka cenderung mengalami perasaan cemas dan takut ketinggalan tren, atau sering disebut juga dengan FOMO, dan lebih memusatkan perhatian pada media sosial dibandingkan kehidupan nyata. Hal ini seringkali disebabkan oleh keinginan supaya diakui oleh kelompok atau orang lain di media sosial. Adiksi media sosial bisa menjadi lahan yang bagus untuk mereka yang memiliki sikap narsistik karena kemudahannya untuk mendapatkan feedback yang cepat dari orang lain. Adiksi terhadap media sosial juga lebih rentan dialami mereka yang memiliki narsistik tinggi. Narsistik adalah salah satu jenis kepribadian yang memiliki ciri terhadap harapan yang tidak sesuai realita. Mereka menolak pandangan negatif individu lain tentang diri mereka serta menilai diri sendiri lebih baik daripada orang lain. Media sosial bisa menjadi lahan yang bagus untuk mereka yang narsis karena kemudahannya untuk mendapat feedback cepat dari orang lain. Selanjutnya yaitu ada hasil dan metode penelitian. Pada penelitian ini, metode yang digunakan kuantitatif didasarkan data dikumpulkan melalui instrumen penelitian dan dianalisis secara statistik. Untuk pengujian hipotesis, penelitian ini menghubungkan variabel adiksi media sosial yang sebagai X1 dan perilaku narsistik sebagai X2 dengan adiksi fear of missing out, yaitu Y. Pada mahasiswa program studi bimbingan dan konseling di Universitas PGRI Madiun. Penelitian ini melibatkan populasi mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan program studi bimbingan dan konseling di Universitas PGRI Madiun dengan total 200 mahasiswa. Maka metode yang digunakan adalah perhitungan regresi. Peneliti menggunakan rumus tersebut hasil data yang dikumpulkan berupa data interval. Adapun jenis teknik analisis yang digunakan yaitu menggunakan teknik purposive sampling. Peneliti juga menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan aplikasi SPSS versi 29. Dalam penelitian ini, uji regresi linear sederhana digunakan peneliti untuk mengukur seberapa pengaruh antara adiksi media sosial dengan FOMO dan seberapa pengaruh perilaku narsistik dengan FOMO. Peneliti atau disebut saya menggunakan uji linearitas menggunakan SPSS 2 versi 29
Terus saya juga menggunakan uji Glaser yang mengregresi nilai absolut terhadap residu variabel bebas dengan regresi UT sama dengan A plus BXT plus VT. Penelitian ini menggunakan uji regresi linear berganda, digunakan untuk mencari pengaruh antara adiksi media sosial dan perilaku narsistik terhadap FOMO. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Pada tahap penelitian ini mengumpulkan hasil analisis dari studi literatur menganut judul yang saya angkat, yaitu pengaruh adiksi media sosial dan perilaku narsistik terhadap fear of missing out atau FOMO. Dengan mengumpulkan responden dalam penelitian mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Program Studi Bimbingan dan Konseling angkatan di seluruh angkatan yang berjumlah 200. Di sini ada deskripsi responden dalam penelitian, diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin dan lama menggunakan media sosial yang dijelaskan sebagai berikut. Di sini ada tabel nomor 1, jenis kelamin laki-laki, jumlah 75, presentasi 37,5%. Yang kedua ada perempuan, jumlah 125, presentasi 62,5%. Jumlah total 200, presentasinya menjadi 100. Jadi dari tabel di atas itu dapat diketahui bahwa dari 200 mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Program Studi Bimbingan dan Konseling yang menjadi responden dalam penelitian ini mayoritas adalah perempuan, yaitu sebanyak 125 responden atau sebesar 62,5%. Sedangkan untuk responden laki-laki yaitu sebanyak 75 responden atau sebesar 37,5%. Selanjutnya ada tabel yang kedua, klasifikasi responden berdasarkan lama menggunakan media sosial. Yang pertama ada nomor 1, jenis kelamin 1-3 tahun, jumlahnya ada 17, presentasinya 8,5%. Yang kedua ada 4-6 tahun, jumlahnya 61, presentasinya 30,5%. Dan yang ketiga ada kurang lebih 6 tahun. Lebih dari 6 tahun yang berjumlah 122 dan 61 presentasinya. Jadi jumlah keseluruhan 200 dan presentasinya 100%. Jadi berdasarkan dari tabel ini dapat diketahui bahwa dari 200 mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling di Universitas PGRI Madiun yang menjadi responden dalam penelitian ini mayoritas menggunakan media sosial lebih dari 6 tahun, yaitu sebanyak 122 responden atau sebesar 61%. Untuk responden yang sudah menggunakan media sosial selama 1-3 tahun yaitu sebanyak 17 responden atau sebesar 8,5%. Sedangkan untuk responden yang menggunakan media sosial selama 4-6 tahun yaitu sebanyak 61 responden atau sebesar 30,5% responden. Jadi dapat disimpulkan bahwa media sosial itu sangat berpengaruh terhadap FOMO, bahwa kebanyakan responden
responden saya itu menggunakan media sosial lebih dari 6 tahun. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Dari pembahasan yang sudah saya paparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kecanduan media sosial di mana situasi individu yang tidak bisa mengelola penggunaan media sosial secara berlebihan, yang dipicu oleh faktor internal seperti kepribadian narsistik, kurangnya kontrol diri, strategi coping yang buruk, dan rasa kesepian. Serta faktor eksternal seperti kurang dukungan sosial dan pengaruh dari role models di sekitar. Kondisi ini dapat menimbulkan dampak serius seperti kurangnya waktu tidur, prokrastinasi, dan penurunan performa akademik. Narsistik dan fear of missing out atau FOMO merupakan dua konsep yang saling terhubung dengan kecanduan media sosial. Narsistik ditandai dengan perasaan berlebihan tentang pentingnya diri sendiri dan kurang empati, sementara FOMO adalah rasa cemas yang muncul dari ketakutan melewatkan pengalaman orang lain yang terlihat lebih memuaskan. Selain itu, FOMO juga sering terjadi yang disebabkan karena adanya kebutuhan psikologis yang kurang dipenuhi dalam berinteraksi pada antar individu. Penggunaan media sosial yang intens, yang berlebihan itu bisa menyebabkan FOMO dan faktor motivasi lainnya. Individu yang mengalami FOMO cenderung terus-menerus memeriksa media sosial karena individu tersebut tidak akan ingin tertinggal dengan yang lain, ingin selalu update dengan hal yang baru dari apapun itu, seperti tempat atau berita-berita lain yang sedang tren. Mengikuti berbagai kegiatan hanya untuk mempostingnya, untuk update keseharian hidupnya, dan merasa lebih baik ketika mendapatkan pengakuan di dunia maya. Jadi individu tersebut itu lebih suka mendapatkan pengakuan di dunia maya dibandingkan di dunia nyata, karena menurut individu tersebut media sosial sangatlah penting, diakui di media sosial atau dunia maya itu sangatlah penting. Narsistik maupun FOMO menunjukkan bagaimana ketidakmampuan mengelola diri dan perasaan dapat berujung pada ketergantungan yang merugikan terhadap media sosial. Baik, segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.